Shalom Bapak Ibu sekalian, puji pada Tuhan, kita bersama-sama boleh kembali memenuhi panggilan Tuhan, dan itu semua hanya karena kasih Tuhan. Kita bersama-sama mempersiapkan hati, mari kita mengambil saat teduh. Kita patut bersyukur kita sudah berada di bulan Maret minggu yang ketiga ini. Tentu kita boleh merenungkan kasih Allah kepada setiap kita. Bagaimana Allah yang mengasihi kita itu. Dan kita merenungkan bagaimana karya penyelamatan Allah bagi kita. Kayu salib sebagai pengorbanan Tuhan yang paling sempurna. Kebangkitan Tuhan adalah jaminan bagi kita sekalian untuk kita terus bersyukur bahwa kita tidak akan binasa. Juga karena iman kita yang adalah juga anugerah Allah itu membuat kita terus boleh bersyukur. Karenanya Bapak Ibu sekalian, mari kita merefleksikan syukur kita itu melalui ibadah raya pagi ini. Sehingga ibadah kita berkenan menjadi ibadah pujian penyembahan yang berkenan sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah. Maka marilah kita masuk di dalam hadirat Tuhan, masuk dalam ibadah dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu sekalian. Amin. Mazmur 46 ayat 11-12 demikian firman Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng, kita adalah Allah Yakub. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Biarlah syukur kita itu kita refleksikan di dalam satu doa. Doa yang juga menjadi pujian hidup sebagai Kristen. Manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Silakan kaum pria. Kaum pria menyanyikan dulu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Selama ku hidup ya
Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku ada. Kaum wanita, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Aku hendak bermazmur bagimu selagi Bersama-sama inilah yang kurenungkan. Bersama-sama. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan Kepadamu biarlah manis kau dengar Tuhan. biarlah Manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Kita pujikan sekali aku bersama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, Aku hendak bermazmur aku bagimu. hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karena Inilah yang kurenungkan di setiap waktu.
kita setuju dan harus setuju bahwa sukacita kita hanya karena Tuhan, bukan karena apa-apa kita. Karena kita bukan siapa-siapa. Inilah yang jadi doa kita sepanjang hidup Kristen, mengiring Tuhan. Yang memang ya kita kalau dinilai jujur, kita tidak pernah berhasil. Bahkan kita sering memberontak. Perjalanan hidup kita itu penuh dengan pelanggaran. Karenanya Bapak Ibu, mari saya undang kita bersama-sama berdiri. Kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Mari dengan hati yang penuh penyesalan kita berdoa, kita memohon pengampunan Tuhan. Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan dipuji, dimuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan yang kudus itu kiranya terus dimuliakan oleh para Kristen yang mengaku menjadi pengikut-pengikut Kristus. Tetapi Tuhan, celakanya kami seringkali berbuat dosa. Ironisnya hidup kami tidak menjadi sinar bagi terang bagi dunia. Bahkan sebaliknya hidup kami seringkali mencerminkan sikap egois kami. Pementingan diri, keuntungan sendiri. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa kami. Bahkan kami seringkali tidak mampu bersaksi di hadapan umum, menyaksikan kabar salib itu. Kabar sukacita yang adalah inti dari hidup Kristen, di mana pengorbanan Allah di kayu salib adalah satu-satunya jalan untuk keselamatan umat manusia. Dan kami yang sudah Tuhan pilih dengan anugerah Tuhan, seringkali kami tidak mau keluar untuk menyampaikan berita yang sungguh berita tidak ada tandingannya. Semuanya itu adalah karena Allah yang mengasihi manusia. Sehingga kami seringkali gagal untuk mengabarkan Injil Tuhan melalui tindakan kami, melalui kata-kata kami. Tuhan, kami mohon ampun. Kiranya Tuhan mengizinkan kami terus boleh beribadah pagi ini. Pujian dan sembahan kami, bahkan perenungan firman Tuhan. Tuhan berkenan, setiap kami boleh mengungkapkan isi hati kami. Setiap kami boleh menyampaikan pikiran kami melalui pujian penyembahan, melalui perenungan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, mohon hikmat Allah menuntun kami. Jikalau Tuhan mengizinkan kami melanjutkan kehidupan ini, biarlah kami menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, demi darah Kristus yang tercurah di Kalvari, kami mohon pengampunan. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur, biarlah kita terus diingatkan, ketika kita boleh melanjutkan hidup ini, kita terus memandang salib, dan kita dibawa terus dalam kesadaran bahwa salib itu adalah bukti kasih Allah yang begitu besar. Bawalah aku dekat salibmu. Kita pujikan dengan 3 bait. Salibnya
dengan Roh Kudus-Mu. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Pada salibmu sandar, kasih Allah itu yang kita rindukan ketika kita masih diberikan hidup oleh Allah. Pada salibku sandar, kasih-Mu ku rindu selama aku hidup. Ku taat padamu. Bapak Ibu, salibnya, mari kita berdiri. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Ya, kita bersyukur salib Allah itu, salib Kristus itu jadi bagian perenungan dalam hidup kita. Tidak mudah kita menjalani menjadi Kristen, tetapi berita anugerah bagi kita itulah yang menghibur kita sekalian. Mazmur 32 ayat yang kelima, demikian firman Allah. Mazmur 32 ayat yang kelima, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita bersama-sama mengucapkan petunjuk hidup baru. Kita ambil dari Roma 8 ayat 18. Kita mulai dari nats firman Tuhan. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang, maafkan kita keliru ya. Kita mulai dari apa yang ada di slide. Slide-nya cocok atau enggak? Kita coba buka Roma 8 ayat 18. Roma pasal 8 ayat 18. Mari kita ucapkan bersama-sama sebagai petunjuk hidup baru kita. Roma pasal 8 ayat 18. Kita mulai dari ayat firman Tuhan. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak lengkap. Saya ulangi lagi, Roma pasal 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Biarlah sebagaimana petunjuk hidup baru itu kita camkan.
Tadi sudah saya sampaikan bahwa perjalanan Kristen itu penuh dengan konsekuensi. Kalau kita hanya datang gereja, ibadah, aktif, enak, gampang, mungkin mengisi waktu. Tapi perenungan hari demi hari, dalam bekerja, menjalankan fungsi tugas pokok menjadi suami, menjadi istri, menjadi seorang guru, apapun itu, sudahkah kita warnai dengan kebenaran-kebenaran firman Allah? Bahwa kita harus menjadi saksi Tuhan. Apalagi di tengah pengajaran dunia yang begitu masif, dan pengajaran itu semua mengklaim adalah benar. Celakanya semua mengklaim benar. Kristen benar, iya. Ya kita harus mengklaim memang yang sumber kebenaran adalah milik Kristus. Karena firman Allah adalah kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu, marilah kita melanjutkan ibadah kita. Kita pujikan kisah salib Tuhan Yesus dengan penuh syukur dan sukacita. Pernahkah kau renungkan kisah salib? Dan inilah kebenaran, bukan berita bohong. Pernahkah kau renungkan kisah salib Tuhan Yesus? Darahnya mengalir dari tusuk untuk menghapus dosa. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Kasih yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Pernahkah kau lihat kepalanya bermahkota duri? Pernahkah kau lihat kepalanya bermahkota duri? Mereka tak tahu apa yang diperbuat. Ampunilah ya Bapa. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Kasih yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Pernahkah kau dengar katanya? Pernahkah kau dengar katanya, sudah genap bagimu? Pernahkah kau bersyukur padanya, yang telah mati bagimu? Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Kasih yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Yaitulah Injil. Inti kekristenan itu kematian Tuhan, kayu salib yang kita renungkan dan kita akan rayakan sebentar lagi. Tetapi tidak hanya mati, yang adalah setahu saya itu
salib itu memang hukuman yang paling keji pada saat itu. Sehingga orang yang dianggap bersalah harus dihukum yang paling keji supaya orang tidak melakukan seperti itu. Nah, inilah yang diberikan oleh dunia kepada Sang Juru Selamat. Sekali lagi tetapi tidak berhenti di situ. Kebangkitan Tuhan itulah menjadi kemenangan atas maut. Dan sebabnya setiap hari Kristen merayakan itu. Bagaimana merayakan kemenangan Tuhan dan kita sudah ditebus bukan karena hebat kita. Ya, kita hidup dengan benar. Saling membangun, saling mengisi, saling mengasihi. Tidak saja dalam persekutuan yang kelihatan fisik. Nanti kalau kelihatan fisik kita hanya terjebak kepada ritual ibadah. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita terus meneguhkan iman kita. Saya undang Bapak Ibu kembali berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Merupakan intisari dari seluruh Alkitab yang sudah dirumuskan oleh para imam, oleh para tokoh, oleh para bapak gereja. Dan ini menjadi klaim kita. Kalau ditanya Kristen itu apa prinsipnya? Kalau yang lain 2 syahadat, kita 12 syahadat. Mari kita ucapkan dengan sungguh-sungguh pengakuan iman rasuli. Demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk. Seraya kita menaikkan doa syafaat kita, Losehana akan memimpin syafaat kita pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami datang dengan seluruh permohonan kami ya Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan pekerjaan yang saat ini tengah kami kerjakan, maupun usaha yang saat ini sedang kami kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan kami dapat berjalan dengan baik. Tuhan juga memberkati setiap kami yang sampai saat ini mungkin masih dalam masa mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong kami, membuka jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga menolong supaya di lapangan pekerjaan kami, di tempat kerja kami boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kami juga berdoa kiranya setiap kami semakin setia di dalam beribadah, baik itu di ibadah umum maupun ibadah yang dilakukan di setiap komisi. Kiranya Tuhan gerakkan hati kami, Tuhan tolong kami, supaya ketika beribadah kami mau datang bersekutu bersama dengan saudara seiman kami. Dan Tuhan juga kiranya menolong semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam iman yang benar kepada Engkau. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk seluruh sekolah teologi khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kiranya Tuhan memberkati melalui sekolah-sekolah ini setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan dapat dibina dengan baik sehingga mereka boleh siap untuk masuk ke ladang pelayanan yang nantinya akan Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk setiap dosen mahasiswa, kiranya Tuhan berkati mereka di dalam proses belajar mengajar dan dalam segala pergumulan mereka. Kami berdoa menyerahkan juga ya Tuhan untuk perdamaian dunia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati supaya dunia ini boleh semakin damai, semakin aman hari lepas hari. Sebagai orang percaya dimanapun kami berada, kiranya Tuhan menolong supaya kami boleh menjadi pembawa damai bagi sesama kami. Kami secara khusus mau berdoa juga ya Tuhan untuk bencana banjir yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati, menolong setiap
warga, setiap pemerintah yang menangani ini kiranya dapat menangani dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami membawa setiap seru doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Losohana. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebentar lagi akan menerima berkat Tuhan melalui pemberitaan firman-Nya yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Ganda. Mari kita mempersiapkan hati kita pujikan ubah hatiku seputih salju. Kaum wanita saya persilakan menyanyikan lebih dahulu. Ubah hatiku seperti salju. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita berdoa. Sebagaimana lagu yang baru kami pujikan ya Tuhan, kami sungguh merindukan Engkau mengubahkan hati kami. Karena kami menyadari Bapa bahwa hati kami kadang tidak murni di hadapan Engkau. Oleh sebab itu biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, hati kami diubahkan, ditransformasi seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga semakin hari kehidupan kami semakin dimurnikan dan hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Engkau juga yang menolong dan memampukan. Kiranya Tuhan yang beranugerah atas hamba-Mu sehingga dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Ya, bersyukur sekali ya hari ini boleh bertemu langsung dengan jemaat di GKT Ampenan ini. Selama ini beberapa kali ke sini cuman
pelayanannya di Pemuda begitu ya, ketemu dengan teman-teman di Pemuda. Terima kasih untuk Pak Soehartoyo dan juga para penatua yang boleh memberi kesempatan saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita perkenalan dulu ya Bapak Ibu Saudara. Nama saya Ganda Dolok Saribu, biasanya dipanggil Lause Ganda. Saya pelayanan di GKT Gloria Cakranegara sudah 4 tahun begitu ya, sudah 4 tahun pelayanan di GKT Gloria Cakranegara. Ya, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan tentang menjalani Via Dolorosa. Saya ajak kita untuk membuka di dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat 19 sampai ayat yang ke-25. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Ya, saya akan bacakan dalam Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua ya Bapak Ibu Saudara, yang saya cantumkan juga di layar itu yang terjemahan yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Sebab adalah anugerah jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan secara tidak adil. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu sabar menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu sabar menderita, hal itu adalah anugerah di hadapan Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang Via Dolorosa, ini adalah satu istilah ya di dalam bahasa Latin yang artinya itu adalah jalan penderitaan atau jalan kesengsaraan. Jadi Via Dolorosa ini menurut tradisi, jalan ini adalah satu jalan yang ada di Yerusalem, di mana jalan ini adalah jalan yang ditempuh oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mulai dari Dia dihakimi di hadapan Pilatus sampai Dia naik di atas Bukit Golgota. Beberapa ahli itu berkata bahwa jaraknya itu sekitar 800 meter. Jadi mungkin seperti dari sini kira-kira sampai ke Taman Makam Kapitan begitu ya, jaraknya 800 meter. Tapi itu jalannya berkelok-kelok ya Bapak Ibu Saudara. Itu jalannya bebatuan, belum aspal kayak yang sekarang ini. Dan kita coba bayangkan, Yesus pada saat itu Dia berjalan bukan hanya capek fisik ya. Dia disiksa, Dia sudah dianiaya, Dia sudah dicambuk. Tetapi Yesus juga pada saat itu mengalami satu tekanan emosi, tekanan mental. Dia diolok-olok, Dia dihina. Dan Dia harus bawa salib, Dia pikul salib sampai ke Bukit Golgota. Dan Alkitab mencatat Yesus itu sampai 3 kali begitu ya, jatuh ketika Yesus membawa salib demi melakukan satu hal, yaitu misi penyelamatan bagi setiap kita anak-anaknya. Nah, bagaimana kita akan melihat hari ini ya, bagaimana Via Dolorosa ini kita maknai sehingga Via Dolorosa ini boleh menolong dan memampukan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menjalani jalan-jalan kehidupan yang kita jalani selama kehidupan kita di dunia ini. Nah, berbicara tentang jalan penderitaan, kita mau lihat ya bahwa setiap orang itu pasti pernah menjalani jalan penderitaan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, saya coba tanya, siapa di sini yang tidak pernah mengalami penderitaan? Boleh angkat tangan? Siapa di sini yang tidak pernah mengalami penderitaan? Siapa di sini yang nggak pernah ngalamin kesulitan hidup? Semua pernah ya? Iya. Semua pernah Bapak Ibu Saudara. Setiap orang itu pasti pernah menjalani jalan penderitaan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena
penderitaan itu adalah sifatnya universal Bapak Ibu Saudara. Semua orang itu pasti pernah menderita dalam kehidupan. Entah itu orang yang baik atau orang yang jahat, entah itu anak Tuhan atau bukan anak Tuhan, entah dia kaya, entah dia miskin. Semua orang pasti mengalami yang namanya penderitaan dalam kehidupannya. Nah, hal yang sama juga yang dialami oleh penerima surat 1 Petrus ini. Jadi surat 1 Petrus ini diterima oleh orang-orang Kristen di perantauan. Jadi pada saat itu kekristenan awal-awal itu kan di Yerusalem ya, kita tahu bersama yang diceritakan di Kisah Para Rasul. Tapi kemudian orang-orang Kristen itu sebagian mereka pergi ke beberapa tempat. Kalau disebutkan di pasal yang pertama itu mereka ada yang ke Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi orang-orang Kristen ini mereka ada di perantauan. Dan sebagai perantau mereka menghadapi satu tantangan yang berat. Yaitu mereka adalah orang-orang minoritas dan mereka mengalami yang namanya penderitaan dan tekanan hidup. Mungkin mirip seperti kita hari ini ya, yang perantau, yang bukan orang asli Lombok, kita hidup di Lombok ini, kita juga anak-anak Tuhan minoritas kayak begitu ya. Nah, waktu itu orang-orang Kristen juga mereka minoritas dan mereka alami satu tekanan yang berat, mereka alami satu penderitaan ya Bapak Ibu Saudara. Dan kita bisa lihat ya di beberapa bagian dari surat Petrus ini, beberapa penderitaan yang mereka hadapi. Dikatakan kalau kita baca di pasal 2 ayat 19, mereka menghadapi penganiayaan, mereka difitnah, mereka juga mengalami satu perlakuan yang tidak adil pada saat itu. Nah, di dalam segala penderitaan dan tekanan hidup yang mereka alami pada saat itu, Tuhan mempedulikan umatnya dan Tuhan pakai Rasul Petrus untuk menguatkan iman mereka waktu mereka menghadapi penderitaan dalam kehidupan mereka. Bagaimana cara Rasul Petrus dipakai Tuhan untuk menguatkan iman mereka? Ada dua pemahaman yang diberikan oleh Rasul Petrus dan dua pemahaman ini kita akan sama-sama dalami dan coba maknai pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sehingga kita dikuatkan oleh Tuhan. Saya berdoa waktu mempersiapkan bagian ini, dua pemahaman ini boleh menolong kita waktu kita menjalani jalan penderitaan kehidupan kita, kita dikuatkan dan kita setia menjalani penderitaan yang kita alami dalam hidup kita. Pemahaman yang pertama, yaitu jalan penderitaan adalah realita hidup anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita suka nonton live streaming YouTube dari gereja-gereja lain ya, ada cukup banyak hari-hari ini hamba Tuhan yang sering berkhotbah begini. Kalau kamu ikut Tuhan, kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Jadi semuanya orang-orang mau jadi kepala, nggak ada yang mau jadi ekor. Semua mau jadi yang memimpin, nggak mau jadi yang dipimpin. Mereka berkhotbah, kalau kamu ikut Tuhan, kamu akan terus naik dan bukan turun. Terus semua jemaat bilang, haleluya, amin. Tapi waktu mengalami satu keadaan hidup yang di kondisi yang turun, menyalahkan Tuhan. Tuhan kayaknya nggak bekerja nih. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengungkapkan satu kebenaran bagi kita ya, bahwa hidup sebagai anak-anak Tuhan itu sudah pasti menghadapi penderitaan. Hidup mengikut Tuhan itu bukan berarti tidak ada masalah Bapak Ibu Saudara. Tapi coba kita perhatikan ya ayat 19. Firman Tuhan katakan begini tadi di ayat 19. Sebab adalah anugerah jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan secara tidak adil. Firman Tuhan jelas katakan ya bahwa sebuah anugerah kalau kita itu menanggung penderitaan di dalam kehidupan kita adalah sebuah anugerah kalau kita memahami bahwa penderitaan ini adalah karena Tuhan berkehendak aku mengalami dan menjalani penderitaan ini. Berapa banyak di antara kita yang waktu mengalami penderitaan Bapak Ibu Saudara, kita menyadari bahwa penderitaan yang aku alami ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Berapa banyak kita waktu mengalami satu penderitaan, kita sadar bahwa penderitaan ini bukan karena sebuah hukuman. Penderitaan ini adalah karena Tuhan yang berkehendak dan Tuhan mengontrol di dalam penderitaan yang aku alami ini. Ini yang kadang kita salah ya sebagai anak-anak Tuhan memaknai penderitaan hidup yang kita alami. Kadang-kadang kita memahami penderitaan kita itu adalah sebuah penghukuman dari Tuhan. Waduh, aku mengalami ini kayaknya karena Tuhan hukum aku deh. Atau kita kadang-kadang memahami penderitaan itu kita rasa, aku udah pelayanan loh, aku udah rajin ibadah loh, udah beri segalanya untuk Tuhan loh. Tapi kok masih alami penderitaan? Tapi firman Tuhan hari ini jelas katakan ya Bapak Ibu Saudara,
Bahwa kalau kita menanggung satu penderitaan, melewati satu jalan penderitaan di dalam kehidupan kita, karena kita sadar Tuhan yang mengontrol, Tuhan yang mengendalikan penderitaan yang kita alami, firman Tuhan katakan itu adalah sebuah anugerah. Bahkan kalau kita perhatikan di ayat 20, dijelaskan di sana ya secara spesifik bahwa ada satu penderitaan yang lebih berat yang kita alami, yaitu penderitaan karena sebuah kebenaran. Siapa di sini yang pernah mengalami satu penderitaan itu dialami tapi bukan karena kesalahannya, tapi dia menderita. Satu kali saya pernah di kampus itu ya, difitnah kayak begitu ya, difitnah, diejek, playing victim begitu ya, oleh beberapa orang, sehingga mereka mempengaruhi banyak orang, sehingga banyak yang membenci saya pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara, penderitaan itu sudah berat ya, tapi firman Tuhan katakan di ayat 20, ada penderitaan yang lebih berat, yaitu kita menderita karena kebenaran, bukan karena kesalahan kita sendiri. Kalau kita menderita karena kesalahan kita sendiri, mungkin lebih gampang bagi kita untuk berkata, ya nggak apa-apa lah ya, ini karena kesalahanku nih, ini karena apa yang aku lakukan. Tapi coba bayangkan, kalau kita menderita karena sebuah kebenaran, tapi kita juga masih tetap mengalami kesulitan hidup, mungkin itu akan jauh lebih berat ya Bapak Ibu. Betul apa betul? Tapi firman Tuhan ajarkan bagi kita, waktu Tuhan panggil kita untuk menderita karena kebenaran, dikatakan itu pun adalah karena anugerah. Berapa banyak di antara kita yang mengaminkan bahwa Tuhan sudah selamatkan kita Bapak Ibu? Berapa banyak? Amin, Tuhan sudah selamatkan kita? Amin ya. Sekarang saya mau tanya, berapa banyak dari antara kita yang juga mengaminkan bahwa Tuhan juga memanggil kita untuk menderita karena kebenaran? Sehingga saya katakan di sini Bapak Ibu Saudara bahwa panggilan keselamatan dari Tuhan itu satu paket dengan panggilan untuk menderita karena kebenaran. Waktu Tuhan panggil kita untuk diselamatkan ya Bapak Ibu Saudara, itu tuh satu paket dengan penderitaan karena kebenaran. Yesus kan ngomong ya, barang siapa yang mengikut aku, dia harus apa? Sangkal dirinya, pikul salib. Jadi waktu kita diselamatkan oleh Tuhan itu satu paket dengan apa? Kita juga diajak Tuhan untuk menderita karena kebenaran. Makanya waktu kita bersyukur kepada Tuhan karena aku udah diselamatkan sama Tuhan, harusnya waktu alami penderitaan kita juga bersyukur karena Tuhan juga panggil kita untuk menderita di dalam. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam kehendak Tuhan ya, kita itu tuh tidak dilepaskan dan tidak dihindarkan dari masalah dan penderitaan hidup. Karena masalah dan penderitaan itu adalah cara yang paling efektif untuk mentransformasi hati kita dibandingkan yang lain. Kesenangan, kebahagiaan itu satu sukacita yang diberikan Tuhan bagi kita. Tapi kalau kita boleh jujur, penderitaan itu menyadarkan kita untuk mau gak mau, kita itu harus bergantung penuh kepada Tuhan. Gak bergantung sama diri kita sendiri. Jadi Tuhan itu gak menghindarkan ya Bapak Ibu Saudara penderitaan hidup di dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh jujur-jujuran dalam kehidupan kita ya, kalau hidup kita ini lurus-lurus saja, lempeng-lempeng saja begitu ya, semuanya beres, keluarga beres, gak ada masalah keuangan, gak ada masalah pribadi, gak konflik dengan orang lain, maka saya yakin kita ini jadi orang Kristen yang imannya kerdil. Kita ini jadi orang Kristen yang hidup di zona nyaman. Satu kali menghadapi penderitaan dan kesulitan keluar dari zona nyaman, kita langsung aduh ini apa sih? Ini berat banget sih. Ini apa sih Tuhan? Tetapi kita meyakini bahwa penderitaan itu adalah suatu realita hidup yang kita sebagai anak-anak Tuhan harus jalani. Untuk apa? Untuk improve. Untuk apa? Untuk kita itu dimurnikan, bukan menjerumuskan kita, bukan untuk membuat kita ini hancur Bapak Ibu Saudara. Justru kita harus bersyukur waktu penderitaan kita alami dalam kehidupan kita, karena itu membuat kita belajar banyak hal. Itu pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui Rasul Petrus, yaitu anak-anak Tuhan itu tidak pernah sendiri menjalani penderitaan. Jadi waktu kita mengalami penderitaan dalam hidup ini, Tuhan itu bukan hanya menghendaki kita mengalami penderitaan ya, tetapi
kita kalau bertanya, apa ya Tuhan ya tujuan aku mengalami penderitaan ini? Apa ya Tuhan ya aku mengalami kesulitan seperti ini? Coba kita perhatikan ayat 21 Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan, sebab untuk itulah, untuk apa? Untuk itulahnya ini apa? Di ayat sebelumnya, untuk menderitalah. Jadi sebab untuk menderitalah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Wow, firman Tuhan ini luar biasa ya, dikatakan karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Konsep seperti ini kita nggak akan temukan di dalam kepercayaan manapun Bapak Ibu selain di dalam kekristenan ya. Kita itu punya Tuhan yang maha kuasa, yang tinggi, yang transenden, yang maha hormat. Tetapi nggak hanya di situ. Tuhan yang tinggi, yang maha kuasa itu adalah Tuhan yang turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Dan Tuhan itu ada bersama-sama dengan engkau. Sehingga waktu kita alami penderitaan, kita yakin bahwa penderitaan yang kita alami ini kita nggak menjalaninya sendiri Bapak Ibu. Karena kita yakin bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus itu yang turun ke dalam dunia. Dia itu rasakan apa yang kita rasakan. Dia ngalamin apa yang kita alamin. Dan dia ada bersama-sama dengan kita waktu kita alami penderitaan. Dan inilah yang menjadi kekuatan bagi kita ya. Waktu kita mengalami satu tekanan hidup. Bahwa kita itu tidak pernah menjalaninya sendiri. Saya katakan di sini ya, kadang kita merasa kita menjalani penderitaan itu sendiri ya Bapak Ibu Saudara. Kadang kita merasa bahwa badai hidup yang aku alami ini, aku itu menghadapinya sendiri. Tapi perhatikan, kita nggak pernah sendiri menjalaninya. Kenapa? Ada Tuhan yang sertai kehidupan kita. Kita nggak pernah sendiri waktu alami jalan penderitaan kita Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita perhatikan ya, teladan seperti apa yang Yesus lakukan waktu dia menjalani Via Dolorosa. Kita perhatikan di ayat 22, saya baca lagi ya. Dikatakan seperti ini, dia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Jadi penderitaan Yesus, waktu dia mengalami suatu penderitaan, dia meresponi penderitaan itu dengan benar. Kita sama-sama tahu ya, Yesus itu menderita bukan karena dosanya, betul ya? Bukan karena dosanya. Yesus itu menderita karena kesalahan kita. Kita biasanya menderita itu karena kesalahan yang kita lakukan. Sudah dikasih tahu, jangan lakukan ini Pak. Malah dilakukan. Akhirnya apa? Menderita sendiri karena apa yang kita lakukan. Tetapi Yesus beri teladan bagi kita. Supaya kita itu tidak berbuat dosa waktu kita menghadapi satu penderitaan. Bahkan penderitaan yang Yesus alami itu adalah penderitaan karena menanggung kesalahan kita Bapak Ibu Saudara ya. Kita perhatikan ayat 24. Di sana dikatakan, dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Jadi, Yesus itu mati di atas salib untuk tanggung dosa yang kita lakukan. Dan bukan hanya menanggung dosa kita, tapi supaya kita ini juga hidup di dalam kebenaran. Teladan Yesus yang kedua waktu menghadapi penderitaan. Yesus itu sabar waktu menghadapi penderitaannya. Kita perhatikan ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi dia menyerahkan dirinya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Waktu saya baca dalam terjemahan aslinya di ayat 23 itu, diterjemahkan seperti ini secara literal ya. Yang diejek, tetapi tidak mengejek. Di sini siapa yang pernah mengejek atau mencaci maki orang? Siapa Bapak Ibu? Nggak ada. Kita yang biasanya mengejek dan mencaci maki ya. Nggak ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di sini dikatakan bahwa Yesus diejek, Yesus dicaci maki, tapi dia tidak balas. Padahal dia punya kuasa untuk apa? Untuk mengancam orang-orang yang mengejek dan mencaci maki dia, betul ya? Yesus punya kuasa ya untuk ngomong kepada orang-orang, awas aja kalian ya. Nanti nggak tak masukkan dalam kerajaan sorga loh. Tak ingat nama kalian satu-satu, tak ingat muka kalian satu-satu. Yesus bisa ngomong kayak gitu, tapi Yesus nggak melakukan. Yesus bisa saja pakai kuasa yang dia punya untuk melemparkan orang-orang itu sampai mereka musnah kayak begitu ya. Waktu orang-orang mengejek dan mencaci maki dia. Tetapi dikatakan di sana Yesus justru menyerahkan kepada Bapa di sorga yang menghakimi dengan adil.
Saudara, waktu kita alami penderitaan dalam kehidupan kita, Yesus kasih teladan bagi kita ya, supaya kita bisa belajar untuk diam dan bersabar. Waktu orang fitnah kita, waktu orang menjelek-jelekkan kita, nggak usah dibalas dengan fitnahan, nggak usah ejek balik orangnya, nggak usah cari-cari pembelaan. Yang penting udah menyatakan apa yang benar, udah klarifikasi kebenarannya, cukup sampai di situ. Orang mau percaya nggak percaya, serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah tutup mata sama kebenaran. Mungkin sekarang kita merasa kok kebenaran tidak terungkap ya Tuhan ya, tapi percaya Bapak Ibu, Tuhan itu bukan Tuhan yang tutup mata dengan kebenaran. Ada waktunya ketika engkau ada dalam kebenaran, Tuhan yang akan menyatakannya bagimu. Jadi kita bisa melihat bersama dari sini ya, bahwa jalan penderitaan Yesus via dolorosa tadi itu menjadi kekuatan bagi kita anak-anak Tuhan waktu kita menghadapi penderitaan hidup. Dari apa yang Yesus lakukan sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara, Yesus turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dari apa yang Yesus alami ini kita bisa melihat ya, bahwa Yesus itu tahu rasanya menderita. Yesus itu tahu rasanya diinjak-injak. Dia ngerti rasanya dipermalukan, dia ngerti rasanya diperlakukan gak adil. Dia ngerti Bapak Ibu semuanya karena Yesus pernah alami semuanya itu. Sehingga waktu kita alami satu penderitaan, Yesus ada bersama-sama dengan kita, dia ada di sebelah kita, Yesus mendampingi kita. Dan Yesus kasih kekuatan untuk kita menghadapi penderitaan kita. Dan inilah yang seharusnya jadi kekuatan bagi kita ya Bapak Ibu waktu hadapi penderitaan. Bukan waktu kita alami penderitaan itu bukan hanya sekadar penderitaan kita selesai Bapak Ibu. Kita misalnya sakit ya, kita langsung disembuhkan kayak begitu. Bukan hanya kesembuhan. Waktu kita misalnya alami satu kondisi kehidupan kita melarat terus dikasih Tuhan kekayaan nih. Atau waktu misalnya keadaan kita misalnya begitu sulit lalu keadaan kita diubahkan oleh Tuhan. Bukan hanya sekadar itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang paling kita butuhkan waktu kita menghadapi satu penderitaan adalah ada seseorang yang memahami kita, ada seseorang yang berjalan bersama-sama dengan kita, sehingga waktu kita alami satu kondisi yang sulit, kita bisa keluar jadi pribadi yang lebih baik. Dan waktu kita berhasil menjalani penderitaan kita nggak ngomong gini, ini tuh semua karena aku. Aku sakit, aku sembuh sekarang, ini tuh karena aku. Tapi kita akan ngomong, ini bukan karena aku. Ini juga bukan karena dokter. Dokter mungkin udah memvonis ini penyakit udah gak bisa sembuh. Aku udah minum obat bertahun-tahun. Tapi aku bisa sembuh itu karena Tuhan. Waktu kita bergumul dengan mengampuni seseorang, kita gak ngomong, aku bisa mengampuni orang ini itu karena aku. Tapi kita akan ngomong, ini bukan karena aku. Kalau aku sendiri yang berjuang dan berusaha, mungkin aku udah pukul muka orang itu. Tetapi ini karena Tuhan yang memampukan aku untuk mengampuni orang tersebut. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini, kalau kita alami satu penderitaan yang begitu berat, jangan lari ya dari penderitaan itu. Jangan minggat juga dari rumah, apalagi bunuh diri. Jangan juga menyangkali bahwa aku nggak apa-apa kok, it's fine, aku oke kok. Kita menyangkali keadaan kita, padahal Anda sedang nggak baik-baik saja. Jangan juga salahkan orang lain, wah aku menderita gara-gara orang ini nih. Atau kita menyalahkan keadaan, seandainya keadaan ini nggak terjadi, aku nggak akan semelarat ini, sesakit ini loh. Apalagi menyalahkan Tuhan. Jangan juga merasa bahwa, oh aku ini orang yang paling menderita di dalam dunia ini. Kalau bayi yang lain pas lahir nangis 5 menit, aku nangisnya 5 hari gak berhenti-berhenti loh. Gak juga ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi waktu alami satu penderitaan, pahami bahwa penderitaan ini aku alami karena memang Tuhan berkehendak aku mengalaminya. Tuhan mengontrol dan Tuhan ada di sebelah kita waktu kita alami penderitaan hidup. Akui saja, memang aku lemah kok. Memang aku tidak berdaya kok mengalami penderitaan dalam kehidupan. Sehingga apa? Kita makin lihat tangan Tuhan yang memampukan kita untuk melewati. Selagi video, saya ada video ya. Selagi video disiapkan, mari kita perhatikan ayat 25 ya. Setelah ini kita mau lihat ada satu video. Ayat 25, di sana dikatakan,
Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Mari kita lihat video ini ya Bapak Ibu Saudara. Minta bagian operator untuk mengoperasikan. Iya, ini tahu video apa? Gembala dan juga domba ya. Kita lihat tadi ya, si gembala itu awalnya kan dia dombanya jatuh ya ke lubang, terus dia angkat, terus dombanya pergi jatuh lagi di lubang yang sama. Tadi firman Tuhan di ayat 25 kasih gambaran. Kita ini dulu seperti domba yang sesat. Domba itu Bapak Ibu Saudara adalah hewan yang bodoh ya. Dia itu bisa jatuh ke lubang yang sama walaupun dia udah diselamatin dan diangkat dari lubang itu. Domba itu rentan untuk terluka. Tapi kita perhatikan ya, gembala itu akan angkat dari lubang itu walaupun si domba ini udah jatuh tuh di lubang yang sama. Jadi waktu Yesus Kristus itu tebus kita, dikatakan kita ini dulu seperti domba yang sesat, yang jatuh kayak begitu ya. Tapi waktu kita ditebus Kristus, kita diangkat dari lubang tersebut. Jadi penebusan Kristus melalui salib itu membuat kita dipulihkan, kita dikuatkan, sehingga saya mau katakan bahwa kita ini adalah anak anugerah Bapak Ibu Saudara. Saya akan tutup dengan perkataan ini ya. Boleh ditampilkan? Ya. Aku adalah anak anugerah. Kita semua Bapak Ibu Saudara adalah anak anugerah. Dan inilah yang harusnya menjadi kekuatan bagi kita ketika kita itu sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa di dalam Tuhan Yesus kita bisa salah lagi. Kita bisa jatuh lagi. Kita bisa gagal lagi. Kita bisa ditinggalkan lagi. Kita bisa direndahkan, kita bisa dikecewakan lagi, kita bisa dirugikan lagi, kita bisa bodoh lagi, sakit lagi, terpuruk lagi. Tapi ini yang kita yakini bersama Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus selalu sayang kita lagi. Tadi dikatakan di sini ya, kamu sudah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Waktu Kristus sudah selamatkan kita, Dia itu nggak sayang kita lagi Bapak Ibu Saudara. Waktu alami satu penderitaan, Tuhan itu mencintai kita. Mungkin kita gagal, sakit, jatuh, kecewa lagi. Tetapi Tuhan selalu terima kita. Dan inilah yang harusnya menjadi kekuatan kita. Karena dikatakan di sana, Tuhan itu pelihara jiwamu waktu engkau alami satu penderitaan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau atas anugerah keselamatan yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Tetapi kami juga bersyukur Tuhan, kalau perjalanan mengiring Tuhan adalah perjalanan yang dipenuhi oleh penderitaan hidup. Realita untuk menderita adalah realita yang memang kami harus jalani dalam kehidupan kami. Tetapi hari ini firman Tuhan menguatkan kami, bahwa kala kami menghadapi satu penderitaan, kami tidak pernah menjalaninya sendiri. Ada Tuhan Yesus yang pernah datang ke dalam dunia, merasakan penderitaan-penderitaan yang kami alami, mendampingi kami, memahami kami, dan menguatkan kami. Sehingga kami dikuatkan kembali, dibawa kepada satu perjumpaan dengan Tuhan, ditransformasi kehidupannya, dan diubahkan dan dimurnikan karakternya melalui penderitaan hidup yang kami alami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, untuk kekuatan yang Tuhan berikan kala kami menghadapi penderitaan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk Lose Ganda yang sudah menyampaikan firman bagi kita sekalian. Bapak Ibu, pagi ini kita akan bersama-sama diberkati. Teman-teman kita, saudara-saudara kita, Komsel Filipi akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Dipersilakan, Komsel Filipi. Salam Bapak Ibu, untuk kasih dalam Tuhan, kami dari Komsel Filipi akan mempersembahkan satu pujian yang berkata bahwa segala penderitaan, segala hal yang kita tanggung di dunia, kita tidak perlu takut karena Tuhan Yesus adalah batu karang yang teguh. Kiranya menjadi berkat dan membawa hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih rekan-rekan Komsel Filipi. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak. Bersama-sama mari Bapak Ibu kita sudah ada di penghujung ibadah kita dan kita bersama-sama berkesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita, memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Seraya kita mengingat firman Allah di dalam Yakobus pasal yang kedua. Yakobus yang pasal kedua ayat 15-16 demikian firman Tuhan. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Nah Bapak Ibu, biarlah firman ini menjadi nas renungan kita
dalam kita menjalani kehidupan, menjalani tugas kewajiban kita yang penuh dengan bagaimana firman yang dikhotbahkan tadi, hidup kita tidaklah selalu mudah, tetapi Tuhan menjanjikan satu kekuatan bagi kita. Mari kita pujikan sambil kantong dipersembahkan. Dengan imanku ku hadapi semua. Kita boleh menghadapi segala kesulitan karena iman anugerah dari Tuhan. Yang laki-laki dulu, dengan imanku. Dengan iman ku hadapi semua. Bapak-bapak, kaum laki-laki, mari kita pujikan. Semua berlalu, gunung-gunung dengan imanku semua berlalu. Kaum wanita dengan beriman berdoa, ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Tetap kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Bersama-sama dengan bersyukur ku hadapi semua. Ku hadapi semua. Ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Dengan bersyukur Semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama bersama saja. dengan bersyukur semua berlalu. Kita ulangi lagi bait pertama, dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Bapak Ibu, saya undang kita bersama berdiri. Mari kita menyerahkan hidup kita. Biarlah kita menghidupi firman yang sudah ditaburkan. Biarlah dengan iman kita memaknai perjalanan via dolorosa masing-masing dari kita. Sebab salib itu harus kita pikul. Kita mengerjakan keselamatan kita. Kita menjadi garam terang dunia dan itu tidak mudah. Kita harus menyangkal diri kita. Bahkan di tengah-tengah kesulitan itu kita masih diberi kesempatan bersyukur. Kita boleh memberikan persembahan hidup kita. Bukan saja uang kita, tapi hati dan hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih, kami terus diajar, dididik oleh firman Tuhan yang boleh mengajar, menegur, menasehati kami. Meneguhkan iman kami. Sehingga dengan iman itu kami merasakan bahwa anugerah Tuhan itu memungkinkan kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus, Allah yang berinkarnasi. Memungkinkan kami mendapatkan janji keselamatan hidup kekal. Biarlah Tuhan ini menjadi bagian yang paling menyukacitakan hidup kami. Sehingga penderitaan kami, kesulitan kami dalam menghadapi kehidupan itu bukan apa-apa. Ketika kami melihat Tuhan nanti menggantikannya dengan mahkota kemuliaan. Dan kami boleh bersama-sama berjumpa dengan Tuhan dan orang-orang kekasih-kekasih Tuhan. Bapa, di tengah syukur kami itu, di tengah ucapan syukur kami yang karena hal-hal anugerah Allah itulah, kami mohon perkenan Tuhan. Untuk kami boleh menyerahkan uang, harta benda kami, sebagaimana kewajiban kami untuk menghidupi penata layanan melalui persembahan kami. Bahkan Tuhan Engkau mengajar kami
Tidak hanya uang yang kami persembahkan, tetapi hidup kami, siapapun kami, sebagai apapun kami dalam jemaat di sini, kami terpanggil memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terimalah hidup kami, persembahan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Agus, Bu Kadek, Bapak Ibu jemaat sekalian. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan penuh syukur. Segala puji, hormat hanya bagi Tuhan. Kita pujikan doksologi, kita menerima berkat dari hambanya Bapak Pendeta Suwartoyo dan kita aminkan. Bapak Ibu saya undang untuk bersama berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Jemaat yang mengasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia menderita mati untuk kita, kasih-Nya sudah dinyatakan. Kiranya pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk bersaat teduh. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Amin.